sama Gus Zainul tentunya. Baik, kita lanjut kembali perbincangan kita tentang hikmah Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Ramadan ini khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disertai dengan banyak kelebihannya. Di antaranya juga bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian masalah tadi Gus, kalau yang diampuni ini kan termasuk dosa-dosa dan tidak dilakukan dengan kesengajaan. Nah, sekarang ini untuk mengklasifikasi bagaimana sih dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, karena kita ini kan terkadang masih bingung, ini yang dosa kecil itu yang bagaimana, yang dosa besar ini yang bagaimana. Jadi yang dosa besar yang sebagaimana sudah disebutkan di dalam hadis Nabi, di antara sab'un minal mubiqat, itu juga perkara termasuk perkara yang merusakkan, ay minal kabair, masuk dosa besar, seperti asyirku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wasyikru, sihir, wasyurbul khamri, minum khamar, wazina, zina, wazaku, termasuk lari dari barisan perang, kemudian wal qadhafu, menuduh perzinaan. Ini yang sudah disebut qatlu nafsi, dan membunuh seseorang itu masuk dosa besar. Yang sudah disebutkan ya 7 itu, belum disebut di hadis-hadis yang lain. Jadi yang dosa-dosa besar ini tidak bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah kita setiap hari seperti sholat, puasa, seperti kita zikir dan lain sebagainya. Semuanya kan menghapus dosa. Tapi itu dosa minas shaghair, dosa-dosa kecil, la minal kabair. Kalau dosa besar tidak ada solusi lain kecuali harus bertobat. Dan bertobat ini intinya adalah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu tobat. Jadi kalau dosanya berhubungan dengan Allah, ya tinggal minta ampun, kemudian kita ganti perbuatan baik. Kalau kita masih salah itu salah dengan sesama manusia, ya harus kita selesaikan dulu. Karena manusia seperti berkaitan dengan harta yang kita kembalikan selain minta maaf dan lain sebagainya. Itu tobat. Ya dosa-dosa yang sudah disebutkan Nabi itu tadi. Seperti ya yang kita kenal itu bunuh diri, membunuh orang, berzina, minum minuman keras, sihir, syirik. Ini tentang ini Gus, kita kembangkan sedikit tentang pembunuhan. Apakah ada klasifikasi? Karena ada orang-orang juga yang membunuh itu dengan tidak sengaja, mungkin karena dia membela diri, tidak mungkin kehormatannya akan dirampas. Apakah termasuk ini juga termasuk dosa besar? Jadi pembunuhan itu di dalam Islam kan ada hukuman namanya kisos. Jadi kisos ini berlaku untuk pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau semi sengaja. Ini wajib kisos. Tapi kalau tidak sengaja, ini hanya wajib diat. Diat itu membayar tebusan, ganti rugi bagi pihak korban atau keluarga korban. Ini di dalam hukum Islam. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Kisos ini dilakukan hukum yang sama, nyawa dibalas nyawa. Disengaja atau semi sengaja. Semi sengaja ini kita sengaja memukul, tapi tidak punya niatan membunuh, seperti memukul dengan sesuatu yang tidak mungkin membunuh, tapi ternyata terbunuh. Nah, ini amdun khotok, sengaja tapi salah gitu. Ada qatlun amdun, ada qatlun amdun khotok, ada
qatulun khata'. Ini hukumnya berbeda-beda. Jadi yang wajib qisas itu amdun sama ini murni sengaja sama yang sengaja tapi salah. Semi namanya. Nah, bisa tidak diqisas kalau mendapat maaf dari keluarga korban. Tapi pemberian maaf ini tidak menghilangkan hukum membayar ganti rugi kompensasi. Diatnya diat dibayar kontan, ini tidak boleh nyicil. Jadi diat di dalam qisas itu ada dua, ada diat mughaladzah, ada diat mukhafafah. Mughaladzah ini harus dibayar kontan. Kalau mukhafafah bisa diangsur sampai 3 kali selama 1 tahun. Ya, diatnya yang bayar kontan mahal, makanya nyawa itu dihargai mahal. Ini diat karena pembunuhan. Ada diat karena menghilangkan anggota tubuh. Seperti dalam ayat itu al-arba bil arfi wal udhuna bil udhuni wasina bisini kan. Menghilangkan anggota tubuh. Tangan dibalas tangan, kaki, ini tidak sampai menghilangkan nyawa. Itu sampai jari-jari ini dihargai 15 ekor onta. 1 gigi ini 5 ekor onta, ini dendanya. Kalau yang berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan itu diatnya 50 onta. Jadi kalau hilang 2 ya penuh 100 onta. Ini yang tanpa menghilangkannya qisas. Anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh yang lain yang sama. Jadi ini pembunuhan nanti kan ada pakarnya ini. Jadi ahlil khubro, kalau di dalam kitab itu namanya orang yang memang kompeten dalam menentukan ini ada kesengajaan apa tidaknya diuji. Nah, kalau masuk kesengajaan ya kena qisas. Bisa qisas ini tidak dilaksanakan asal keluarganya ini memberikan maaf. Ini segi hukum Islam, tapi hukum di Indonesia kan tidak berlaku. Itu artinya termasuk yang dosa besar itu adalah pembunuhan yang disengaja ataupun yang tanpa sengaja tapi apa tadi ya, tidak berniat membunuh tapi ternyata bukan yang sengaja tapi tidak. Jadi tidak sengaja membunuh, cuma memang sengaja memukul, yang menggunakan sesuatu yang tidak mungkin bisa membunuh, tapi ternyata terbunuh. Jadi kan kemudian setelah ia bertobat dengan membayar diat lah karena seperti itu yang dikehendaki. Yang dimaksud tobat ini berarti kan tidak kemudian mengulang kembali dari perbuatannya tersebut. Itu janji yang harus diikuti dengan tobatnya. Ya tobat kalau tanpa disertai janji bukan taubatan nasuha. Ini taubatan nasuha intinya atau batu an-nadam. Inti daripada taubat adalah penyesalan. Kemudian minta ampun dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Taubat ini bukan hanya ikrar di awal, tapi perlu praktek nyata. Di antaranya orang yang dikatakan bertobat yang sungguh-sungguh seperti dia meninggalkan kawan-kawan yang buruk, seperti dia mencari ilmu, seperti dia sekarang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ini taubat yang betul-betul. Jadi ada taubat yang hanya di mulut, di janji, ini kan terlihat. Buktinya dia tidak mengaji, dia masih bergaul dengan kawan-kawannya yang akhlaknya buruk. Dan ini kan tidak ada janji tidak akan mengulangi lagi yang tidak dibenarkan. Jadi tidak ada upaya. Tidak ada upaya ke sana. Jadi memang ada tanda-tandanya begitu. Orang yang bersungguh-sungguh taubat. Baik Gus, ingin nampaknya juga sudah ada yang bergabung Gus dari Pak Wasono yang dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Gus Al-Fakiyah dan Fadilah
cara memotong kuku atau rambut di hari Kamis pada asar dan Jumat pagi sebelum berangkat Jumatan, fadilahnya gitu. Terus kemudian yang kedua ini bagaimana caranya memotong kuku agar mendapatkan fadilah di bulan Ramadan. Ada relasinya ada ini memotong kuku sama memotong rambut itu berarti dengan bulan Ramadan. Memotong kuku itu memang disunahkan untuk kerapian, untuk kebersihan. Namun ada yang sangat dianjurkan lagi kalau memotong kuku itu di hari Jumat atau di Kamis setelah asar. Itu bisa menghilangkan kefakiran, bisa menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang kronis dan sebagainya. Ini diantara fadilah-fadilah memotong kuku di hari Kamis setelah asar. Tapi intinya memotong kuku ini sunnah, memotong rambut demi kerapian, karena Islam ini kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Maka dalam satu hadis, al-Islam nadifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadif. Islam ini identik dengan bersih, karena itu jagalah kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadif. Karena sungguhnya tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang bersih. Jadi kalau ingin masuk surga belajar bersih. Nggak ada orang ahli surga itu kemprong. Mulai rambut, mulai kuku ini kan menunjukkan kerapian, kebersihan. Nah tentu saja kalau kuku ini panjang kan rawan terkena kotoran karena tangan kita kan juga. Apalagi tukang bengkel, ini kan dengan oli, dengan bekas-bekasnya setempel dan lain sebagainya, ini rawan kotor. Makanya sangat dianjurkan untuk memperhatikan kukunya, kalau panjang segera dipotong. Dan ini yang paling senang ini fadilah yang menghilangkan kefakiran ini. Nah, ini kemudian begini guys, orang ini kan kadang-kadang memaknai fakir, memaknai kaya itu kan konotasinya selalu berupa dunia, harta. Nah, kadang-kadang orang saya sudah potong kutu pada asal, potong kutu pada, tapi kok tidak sugi-sugi. Jadi memang tergantung orangnya. Kalau kita maunya secara syariat ya memang kita artinya fakir itu tidak kekurangan gitu loh. Bukan harus kaya, tidak. Menghilangi kefakiran artinya tidak sampai kurang. Nah, jadi fakir itu kan artinya kurang. Jadi setidaknya cukup itu sudah kita selamat dari kefakiran. Jangan selalu diartikan berlebihan. Iya, sampai kaya itu ukurannya masih ada di atas lagi yang lebih kaya lagi. Bapak kau di ilmin di atas langit masih ada langit. Jadi konotasi makna kaya ini kan intinya cukup, tidak kurang, itu sudah kaya. Nah, segi kaya kan ada kaya tingkatan-tingkatan. Ada mobilnya satu, ada dua, ada tiga. Kalau diteruskan kemana-mana ya. Sudah ke sana ini. Baik Gus, namanya ya dipotong. Ada aturannya ya. Kalau motong ya, kalau jari kanan dari tangan kiri yang jendek sampai jempol, kemudian yang kiri dari jempol sampai jendek. Jadi dari jendek ditutup jendek. Ini kan ada aturan sunnahnya. Nah, kalau kita memotongnya sesuai yang dilakukan oleh Nabi ya dapat pahala lagi begitu. Jadi merupakan simbol juga, bukan berarti cuma kuku sama rambut, berarti semua juga harus rapi. Intinya bersih ya. Nah, ya oke kalau kamu memelihara kuku, tapi intinya harus bersih. Nah itu kan sulit sekali kita, apalagi tukang bengkel, tukang bersih kotor-kotoran, tukang membersihkan sampah dan sebagainya itu rawan. Baik begitu Pak Sanom yang ada di Kaliwaron, insya Allah mudah-mudahan ya nampaknya ini sederhana, nampaknya kecil, tapi insya Allah juga hikmahnya luar biasa gitu. Masya Allah, ini waktunya berjalan begitu cepat ini, kita sudah berada di menit yang ke-55 ini lepas dari waktu
selesai. Dan oleh karena itu closing statementnya Gus, semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Radio Ambelita dimanapun berada, kembali lagi kami ingatkan, Ramadan adalah bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Karena itu perlakukan Ramadan untuk lebih baik lagi dari apa-apa yang kita perlakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Andaikan kita, seperti contoh, di luar Ramadan kita baca Quran 1 juz, setidaknya di dalam bulan Ramadan sehari kita lakukan 1 juz, lebih 1 ayat, lebih 2 ayat, dan seterusnya. Artinya lah istimewakan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena Ramadan bulan yang istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Itu ada peristiwa, ada perintah sebutkan di awal tadi, puasa ini kan Ramadan bulan yang mulia. Karena di dalamnya ada perintah, yang mana perintah ini pahalanya puasa tidak ada yang diberitahu, kata malaikat. Yang tahu pahalanya puasa hanya Allah. Makanya ini ibadah gaib. Karena ada banyak orang yang berpuasa, kita nggak tahu apakah ada di dalam kamar makan atau tidak, kita tidak tahu. Ini ibadah gaib, hanya Allah yang tahu. Orang bisa berpura-pura puasa, bibirnya kering atau apa. Hanya ini puasa ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya Ramadan bulan istimewa. Karena pahala puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena itu jaga puasa kita secara kita meskipun dalam keadaan sepi atau ramai. Karena puasa kita yang menilai adalah Allah. Siapa yang melakukan puasa tidak makan, tidak minum karena Allah, maka Allah akan memberikan satu pahala yang pahala ini nanti tidak akan mampu dimuat oleh timbangan amal yang begitu besar. Jadi ada amalan-amalan yang tidak akan mampu ditampung oleh kafatul mizan. Jadi begitu besarnya kafatul mizan ini sebesar langit bumi. Itu tidak mampu dimuat. Yaitu seperti puasa, sabar, dan memberikan maaf. Ini 3 amalan yang disebut oleh Allah, tidak ada yang tahu. Bighairi hisab. Ini kalimatnya bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Begitu juga puasa, begitu juga memberikan maaf. Ini ibadah yang sangat besar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah memberikan kekuatan kepada kita mampu melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan untuk itu kepada kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar siang, tanpa terasa kita sudah di ujung acara bincang Ramadan di malam hari ini. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah kita bergabung. Terima kasih Gus yang sudah memberikan tausiah atau pencerahan kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman pendukung. Ada Mas Somi, ada juga Mas Torik, ada Mas Mukhlis, dan yang lainnya yang senantiasa setia menemani Salam dan Husainur di studio amalnya. Ya semoga tetap semangat untuk hadir di studio ini ya. Dan baik pendengar siang, nanti setelah bincang Ramadan Anda akan bisa bertemu dengan atau menyambung silaturahmi dengan pendengar siang yang lain dalam syiar sahur yang akan dibantu nanti oleh rekan kami Mas Adi ya. Dan karena itu salam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah jumpa kembali di esok hari di program yang sama dan tetap di 90.5 FM Radio Ambelita Suara Syariah Islam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.